kita uh, hilangkan persoalan kalau Richie Aprile itu seorang pencitraan. Ya. Anggap saja Bapak Richie Aprile itu emang citranya itu agamis, ya kan? Ya. Kita anggap nih ya, terlepaslah bodoh amat dia nggak masukkan kata agama ke dalam misinya selaku calon bupati, tapi kita pasang nih citra agama kepada Bapak Richie Aprile. Ya. Nah, kalau menurut Dapen ini persoalan sembako, ya kan? Persoalan sembako yang kita sama-sama ketahui ini sembako sudah beredar di Kabupaten Tanah Datar. Nah, apakah itu mencitrakan bahwasanya seorang itu agamis atau seperti apa ini? Saya mungkin ini Raffi mencoba, tunggu dulu Dapen, Raffi mencoba menjadi pihaknya Pak Richie ini. Raffi nggak terima kalau Pak Richie ini nggak dibilang tidak agamis gitu. Kalau persoalan pembagian sembako, apalagi itu soal sudah dekat pilkada, nah, menurut saya ada yang berlapis-lapis jadinya. Berlapis pertama itu soal agamanya kena. Gitu. Yang kedua, bagi saya itu adalah pelecehan terbesar terhadap karakter orang Minang. Karena orang Minang ini dalam memilih pemimpin bukan melihat soal apa yang diberikan, tapi kira-kira nasib kita ke depan 5 tahun ke depan itu seperti apa? Apalah gunanya sebuah sembako yang 2 kg beras, 1 kg minyak, kemudian kita bandingkan dengan program berobat gratis yang akan berjalan sekian lama begitu. Sembako ini sampai berapa lama? Paling juga 2 hari, 3 hari lah. Nah, 3 hari. Apalagi kalau kita berikan berasnya itu adalah beras yang tidak selera orang kita. Gitu. 3 hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di podcast Temu Tamu. Nah, kali ini kita telah menghadirkan kembali tamu podcast kita yang viral kemarin, yang alhamdulillah menyorot perhatian para masyarakat Kabupaten Tanah Datar dengan statement-statement yang beliau keluarkan. Mungkin untuk profil tamu kita pada hari ini tidak perlu saya jabarkan, cukup panjang dan cukup banyak sekali tentang profil beliau. Yang jelas beliau pernah menjadi kader terbaik Partai Golkar tahun 2009, yang hadir bersama kita sesuai dari permintaan dari teman-teman temu-tamu, yaitunya Kakanda Mukhtar Effendi. Selamat siang Dapen. Siang Raffi. Ya, kemarin ini cukup banyak juga permintaan kepada kita di podcast Temu Tamu untuk menghadirkan kembali Dapen untuk berbicara kita tentang Pilkada Tanah Datar. Nah, dan juga kemarin ini belum lepas seminggu, kita juga sama-sama mengetahui bahwasanya adanya pertemuan tokoh-tokoh besar di Kapabasko, yaitunya Pak Haji Sun, Makati, dan Nangko Jabang. Dan bahkan dari isu-isu yang beredar, Dapen adalah salah satu inisiator lah pertemuan para tokoh-tokoh besar tersebut bersama dengan Bapak Eka Putra. Nah, kami pengen tahu juga sedikit banyak tentang kronologis pertemuan itu seperti apa, Dapen. Terima kasih, Raffi. Mungkin yang perlu kita jelaskan, pertemuan tokoh itu mungkin tidak terlalu panjang yang harus kita jabarkan. Namun ini berawal dari peristiwa munculnya nama sosok Angku Jabang atau Bapak Haji Armi Saleh, itu di 2 nama tim pemenangan. Ada di kubu Richie Aprile dan ada di kubunya Eka Putra. Nah, kemudian setelah dikonfirmasi langsung ke Angku Jabang, yang jelas dia membantah, dia tidak pernah menyatakan keikutsertaannya di dalam tim pemenangan Richie Aprile. Iya, betul. Nah, kemudian memperjelas kalau beliau itu ada di Eka Putra.
Nah, saya tidak perlu menjabarkan bagaimana kronologis terjadinya pertemuan itu. Ya. Tapi yang jelas, sebuah pernyataan yang menyatakan kehadiran Angku Jabang pada hari itu di hadapan Eka Putra, Mak Kati, Pak Haji Sun, dan banyak juga sebenarnya kawan-kawan yang hadir pada saat itu. Ya. Itu jelas kalau keberadaan Angku Jabang itu berada di Eka Fadli. Nah, kemudian saya mengambil sebuah kesimpulan. Kalau menempatkan nama seseorang, seharusnya itu memakai etika yang harus etika yang baik lah. Yang dikemukakan. Artinya, ya sebelum ditempatkan nama seseorang untuk jadi tim, apalagi itu seorang tokoh, dan tokoh itu di tempat di Kapabasko terutama khususnya itu Angku Jabang itu sangat-sangat dihargai orang. Nah, apalagi dia bukan hanya sekedar tokoh Kapabasko yang saya lihat, dia udah merupakan tokoh Sumatera Barat. Yeah. Nah, namun kenapa bantahan itu terjadi? Menurut saya masyarakat Tanah Datar bisa menilai lah sebenarnya apa yang sudah terlanggar dari cara-cara yang dilakukan, sehingga kehadiran Angku Jabang memperjelas kalau dia tidak berada di pihak Rici Aprian, dia berada di tempat Eka Putra. Dan anak Fadli. Berarti ada terjadinya pencatutan nama dari Bapak Angku Jabang, dan Angku Jabang sendiri dicatut namanya oleh pihak Rici Aprian. Dan itu pertemuan itu mengklarifikasi persoalan itu semua. Pada intinya memang soal itu. Tapi di sisi lain kami menilai ada etika yang dilanggar. Gini Dapen, persoalan pertemuan itu mungkin sudah jelas arahnya kemana, bahwasanya Bapak Angku Jabang mendukung Bapak Eka Putra dan Ahmad Fadli. Nah, kalau menurut Dapen ini, isu-isu yang beredar di tengah masyarakat, nah persoalan kemarin Dapen sudah bilang juga persoalan jalan dan lain sebagainya. Nah, sekarang masyarakat ada nih berstatement bahwasanya Bapak Wakil Bupati itu tidak diberikan tugas oleh Bapak Eka Putra. Nah, sepanjang pengetahuan Dapen, persoalan ini apakah benar Bapak Wakil Bupati kita ini, Rici Aprian, tidak diberikan tugas oleh Eka Putra, atau seperti apa sebenarnya? Ini penilaian saya ya. Pertama, tugas itu sebenarnya ada yang diberikan. Namun belakangan, kenapa Eka Putra tidak memberikan wewenang lagi? Saya rasa ada kewajaran. Ada beberapa tugas yang diberikan itu menurut saya gagal dilakukan oleh Rici Aprian. Contohnya selaku Wakil Bupati. Contoh yang pertama soal tapal batas. Tapal batas ini yang saya ikuti perjalanannya, persoalan batas nagari, batas tanah datar dengan Kabupaten Solo. Nah, itu terutama daerahnya Nagari Simawang. Nah, pada waktu itu ada pernyataan yang ditandatangani oleh Rici Aprian dan Pak Epiardi Asda. Bupati Solo ya? Ya, Bupati Solo. Menurut saya itu sangat merugikan masyarakat Tanah Datar, khususnya Simawang. Karena ada daerah kita yang diambil, kalau tidak salah saya itu sekitar 350 atau sampai 400 hektar. Nah, ini kan sebuah kerugian besar. Dan jawaban yang diberikan waktu itu untuk mengklarifikasi itu oleh Rici Aprian, menurut saya menggambarkan sebuah ketidaktahuan Rici Aprian tentang bagaimana di Minangkabau. Persoalan adat ya? Persoalan adat. Artinya itu kan ada tanah ulayat yang masuk secara administrasinya itu pindahnya ke Kabupaten Solo. Nah, antara Kabupaten Tanah Datar dengan Kabupaten Solo itu jauh beda. Nah, soal ulayat yang terbicarakan di Simawang itu ada 300 lebih lah, 350 hektar lebih ulayat orang Simawang, orang Nagari Simawang, itu secara administrasinya bisa pindah ke Solo. Dan jawaban Rici Aprian,
itu kan hanya persoalan perbedaan administrasi saja. Padahal di dalamnya ada soal kependudukan, kemudian ada soal pajak di situ. Nah, kemudian soal susahnya nanti orang Simawang itu berurusannya ke Kabupaten Solo gitu. Yang paling utama itu persoalan adat ya. Persoalan adat. Nah, ini yang sebenarnya tidak bisa kita abaikan. Jadi menurut saya itu salah satu bentuk tugas yang diberikan oleh bupati kepada wakil bupati. Ternyata wakil bupatinya gagal untuk itu. Nah, kemudian alhamdulillah Eka Putra atau bupati saat itu membantah ini semua. Nah, sekarang tergantung keputusannya nanti di kementerian. Nah, kemudian yang kedua, ada persoalan kegagalan lagi. Kalau saya tidak salah ini soal LPTQ. Nah, soal LPTQ ini di zamannya Pak Irdinansah, Bang Irdinansah jadi bupati, kemudian wakil bupatinya itu Bang Zuldafri Dharma. Bang Zuldafri Dharma waktu itu menjabat sebagai ketua LPTQ Tanah Datar. Nah, pada saat itu yang kita alami LPTQ ini juara pertama, juara umum. Nah, saat dijabat selanjutnya oleh bupatinya Eka Putra dan ketua LPTQ-nya itu adalah Ritchie Aprian, peringkat kita jatuh ke peringkat 4. Nah, kemudian setelah itu dia lagi yang menjabat, Ritchie Aprian lagi yang menjabat, ketua LPTQ ini Tanah Datar malah peringkat ke-8 kalau saya nggak salah. 2023 itu di Padang Panjang kita MTQ peringkat 8. Peringkat 4 tuh yang di Padang Panjang. Kemudian di Solo, Solo Selatan. Solo Selatan kita peringkat 8. Jadi artinya ada penurunan prestasi saat ini kita berikan ke Wabub yang namanya Ritchie Aprian. Di saat diberikan tugas malah penurunan peringkat ya kan? Jadi menurut saya kegagalan itu sudah nampak gitu. Nah, kemudian ada satu hal lagi yang ketiga, soal tuan rumah, yang soal Porprov. Porprov. Nah, waktu itu kan Porprov ini Tanah Datar yang diberikan tugas untuk semacam pendelegasian untuk menghadapi Porprov ini. Ritchie Aprian menurut saya itu karena tidak punya data yang jelas. Artinya seseorang kalau mau tampil mempersiapkan diri, menyatakan kesiapan dirinya untuk menjadi tuan rumah, itu kan harus membawa data yang lengkap. Siap atau tidak kita gitu. Nah, ternyata waktu itu Ritchie Aprian menyatakan kita siap. Tapi seminggu setelah itu, yang saya ikuti, kita bantah lagi kalau kita nggak siap. Nah, ini menurut saya bentuk-bentuk kegagalan yang dialami oleh Ritchie Aprian. Nah, itu kan intinya adalah soal pengetahuan, soal data, kemudian soal diplomasi kita. Nah, inti seluruhnya itu adalah soal kepemimpinan, soal leadership seseorang. Nah, menurut saya, makanya saya juga selama ini menyimpan aja dulu. Ini apa yang dikatakan Eka Putra gagal, dan di mana kegagalan Ritchie Aprian, di podcast ini saya ungkap semua gitu. Belum lagi kita masuk ke persoalan cerita partai umpamanya. Nah, kegagalan Ritchie Aprian di memimpin Partai Nasdem umpamanya kan. Nah, ini mungkin juga sudah menjadi semacam pengetahuan di kalayak ramai lah. Nah, jadi sekali lagi saya tegaskan, leadership kepemimpinan dari Ritchie Aprian menurut saya sangat gagal. Nah, ini bagian dari cara saya mengungkap kenapa kita harus memilih Eka Putra. Nah, di situ. Berarti persoalan leadership, persoalan memimpin suatu daerah, bahkan jangankan memimpin suatu daerah, memimpin partai saja sudah banyak masalah. Nah,
Sekarang Pak Eka Putra itu seperti yang kita bicarakan di awal, Dapen. Pak Eka Putra itu sekarang bertanding dengan rivalnya sendiri adalah wakilnya sendiri. Ya. Nah, sekarang Richie April itu maju menjadi bupati, dan kemarin juga kita sama-sama ketahui sudah dipublish oleh KPU Kabupaten Tanah Datar persoalan visi dan misi dari dua pasang kandidat ini. Ya. Nah, baik itu visi dan misi dari Eka Putra dan visi misi dari Richie April. Nah, melihat dari persoalan ini, Dapen, menurut Dapen sendiri terkait tentang visi misi dari kedua kandidat ini seperti apa? Saya lebih suka mengungkap ada kejanggalan dari visi misi itu. Kejanggalan itu saya rasanya tidak menemukan di tempat Eka Putra. Yeah. Ini bukan karena saya berpihak, tapi secara analisis dan rasional saya berpikir. Saya melihat kelemahan itu tidak ada di tempat Eka Putra. Yeah. Nah, kemudian di tempat Richie April, menurut saya ada keganjilan yang luar biasa. Pertama, tidak tercantumnya soal figur Richie April yang diletakkan sebagai orang yang agamis. Yeah. Tapi ternyata di visi misi dia, saya tidak melihat kalau persoalan agama itu ditempatkan di visi misinya gitu. Nah, ini kan suatu cerminan menurut saya cara berpikir seseorang tentang agama itu. Kalau dia jadi pemimpin, sebenarnya yang diharapkan dari seorang pemimpin itu soal agama adalah soal kebijakan dia. Yeah. Tapi dari apa yang diuraikan di visi misi, saya tidak melihat itu. Saya tidak melihat dari visi misi yang ditampilkan itu dia bicara soal agama. Yeah. Jadi bagaimana dia nanti soal rumah tahfiz, soal gaji guru-guru MDA, TPA gitu kan. Nah, saya tidak melihat karena jabaran dari visi misinya itu tidak akan mungkin lari ke agama karena dilihat dari visi misi yang ditampilkan itu tidak ada soal agama gitu. Iya, betul. Ya. Kemudian juga tidak saya lihat kita tunggu dulu. Persoalan agama tadi, Dap. Nah, ini juga ada sebelum kita sambung dengan pembicaraan Dapen berikutnya. Ya. Nah, kita juga berdiskusi juga dengan teman-teman di Batu Sangkar, bahwasanya ada juga nih yang berstatement. Terkadang betul kata Dapen tadi, orang yang selalu di branding menjadi sosok seorang agamais, terkadang di saat inilah penentu di pilkada Kabupaten Tanah Datar. Orang ya berkata di waktu pembuatan visi misi itu pintu hati dan pintu pikirannya dari Pak Wabub ini ditutup dan dikunci oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dibikin lupa untuk memasukkan kata agama di misi tersebut. Bisa jadi menurut Dapen bisa jadi seperti itu nggak? Iya, bisa jadi seperti itu. Nah, karena begini, menurut saya orang yang kuat dengan agamanya itu bukan karena dia sering berbicara soal agama, tapi bagaimana dia memperlakukan seseorang atau memperlakukan manusia yang lain itu memang layaknya sebagai manusia. Betul. Nah, itu prinsip saya melihat orang yang beragama. Tapi kalau hanya mulutnya yang bicara agama, kemudian branding dirinya menjadi orang yang beragama, tapi perlakuan dia terhadap manusia itu tidak seperti bagaimana layaknya seorang manusia, menurut saya itu sebuah kemunafikan yang luar biasa. Iya, betul. Nah, jadi seolah-olah dia beragama, tapi perlakuan dia itu tidak pas seperti seorang yang beragama. Dan beruntunglah Dapen. Beruntung Dapen karena hal yang seperti ini udah menjadi tanda-tanda alam nih yang diberikan Allah untuk masyarakat Kabupaten Tanah Datar untuk memilih pemimpin. Iya, tapi kan kita kembalikan juga ke masyarakat Tanah Datarnya. Artinya supaya melihat calon pemimpin itu tidak hanya dari penampilan semata gitu. Tanda-tandanya udah ada, tinggal tergantung kita memilih. Berikutnya persoalan visi misi tadi Dapen, ada lanjutan dari Dapen? Ya, menyangkut juga sebenarnya dengan persoalan agama, tapi ini merangkai dengan persoalan adat. Nah, saya juga tidak melihat di visi misi yang dipaparkan itu persoalan adat. Mungkin tunggu. Ini kalau misalnya Raffi pihak Richie nih, Raffi berada di pihak Richie, ada kok persoalan adat kita bahas di visi misi kami gitu. Itu adalah budaya, itu kan ada tuh jalan baik untuk budaya gitu. Budaya itu
persepsi kita tentang di Minangkabau itu berbeda. Berbeda. Ya. Kalau adat di Minangkabau itu kita bagi kepada 4 hal. Adat nan sabana adat, adat nan sabana adat yang diadatkan, adat istiadat, kalau tidak salah satu lagi adat yang teradat, adat teradat gitu. Nah, kalau adat yang sabana adat itu yang turunnya dari istilah orang, istilahnya dari langit lah. Ya, menitiak dari langit. Menitiak dari langit. Nah, budaya itu seperti halnya mungkin cara orang berpakaian, kemudian cara orang kalau di sebuah nagari itu, contohnya kalau di dalam perkawinan ada budaya yang dia pakai itu seperti ini, gitu. Nah, jadi menurut saya terjemahan budaya dan adat itu jauh beda. Dia harus memperjelas mana sih yang adat yang sabana adat gitu. Apalagi di Minangkabau dikenal dengan adat besandi sarak besandi kitabullah. Kita lari lagi ke persoalan agama di situ. Nah, saya tidak melihat jabaran seperti itu. Ya, mungkin persoalan adat ini mungkin kurangnya tim-tim yang memfeeding beliau lah, memberikan input kepada beliau persoalan adat, atau beliau sendiri yang tidak mengetahui persoalan adat Minang. Menurut Dapen seperti apa? Apakah karena besar dari awal itu dari rantau, besar di rantau? Ini soal karakter. Kalau karakter orang Minang itu yang paham soal adat, contohlah kegagalan Richie Aprian yang kita sebutkan pertama tadi soal tapal batas wilayah, itu juga menyangkut dengan kemengertian kita dengan soal adat. Nah, tapi kalau tidak mengerti, kita enak aja ngomongnya gitu. Nah, seolah-olah ini persoalan administrasi saja, padahal jauh lebih besar dari itu persoalannya. Jadi tidak segampang yang dipikirkan tentang tentang budaya yang disebutkan itu. Jauh bedanya dengan persoalan adat di Minangkabau. Nah, selain dari persoalan adat agama, apakah ada yang menurut Dapen yang agak berbeda atau yang janggal dari visi misi Bapak Richie Aprian ini? Ada lagi yang saya lihat. Itu persoalan lingkungan hidup. Ya, lingkungan hidup. Nah, dari persoalan lingkungan hidup, saya tidak melihat juga dari visi misi itu bagaimana dia menempatkan soal lingkungan hidup ini betul-betul sesuai porsinya begitu. Betul. Artinya kalau keberadaan suatu bangunan yang kita inginkan, itu kan soal lingkungan hidupnya harus kita perjelas. Betul. Nah, saya tidak melihat dari visi misi itu ada soal itu. Nah, kalimat yang singkat dari Dapen, dari seluruh jabaran Dapen tadi persoalan visi misi, ketidakadanya kepedulian dari Bapak Richie Aprian persoalan agama, tidak dimasukkan dalam misi beliau menjadi calon bupati, tidak adanya persoalan adat, persoalan lingkungan hidup. Kenapa Dapen begitu yakin, atau apa pendapat Dapen jika Richie Aprian terpilih, apa yang akan terjadi untuk Kabupaten Tanah Datar sedangkan hal ini tidak ada? Pada pembicaraan yang lalu kita kan bicara soal siapa sih kriteria pemimpin yang kita pilih. Di dalamnya saya mengatakan pertama itu soal karakter, soal keminangan pemimpin itu harus jelas, harus terukur. Soalnya kita hidup di Tanah Datar ini kan luhak nan tuo namanya. Luhak nan tuo itu luhak yang tuo, yang paling tuo di Minangkabau. Nah, makanya orang yang lahir sebagai pemimpin itu harus mengerti dengan karakter keminangan. Nah, tapi kalau itu tidak ada, bagi saya ini sangat mengerikan kalau Tanah Datar ini sudah hilang dengan cerita orang yang memahami dengan adat Minangkabau. Nah, visi misi pemimpin seharusnya menjabarkan soal karakter seperti ini. Tapi kalau sudah hilang soal agama dan soal adat di dalamnya, bagi saya itu sangat mengerikan. Nah, kemudian saya jabarkan juga soal kriteria pemimpin ke depan itu kan harus punya visi yang luar biasa, artinya cerita pasar lah kita. Cerita pasar, saya kan menyangkutkan tadi dengan soal lingkungan. Kita bercerita dengan pasar Limau Kaum, pasar Serikat Batu Sangkar.
Nah, kemudian saya pernah berkomunikasi soal pasar Batu Sangkar ini dengan Eka Putra. Bagaimana kita membenahi pasar Batu Sangkar ini, yang pasar serikat ini, sehingga betul-betul bisa menaungi masyarakat yang mata pencahariannya ada di pasar ini, dengan tanpa mengabaikan soal kehidupan mereka. Nah, artinya bangunan yang akan berdiri itu harus bangunan-bangunan yang mendukung para pedagang pasar di Batu Sangkar. Mungkin bangunannya begitu modern, tapi cara orang di dalam itu tidak seperti di dalam mall yang hanya dikuasai satu orang. Nah, yang saya khawatirkan itu nanti akan berdiri mall di Batu Sangkar yang hajat hidup orang banyak di pasar serikat ini bisa terganggu oleh berdirinya mall. Kemudian bercerita soal dampak lingkungan yang akan didirikan mall ini. Ya kan, beliau tidak peduli persoalan lingkungan hidup gitu. Nah, itu problemnya bagi kita. Artinya seolah-olah sudah mempersiapkan diri untuk tidak mempedulikan soal lingkungan hidup ini, sehingga di visi misi dia itu tidak tergambar dengan jelas. Berarti menurut Dapen ada indikasi bakal dibangun mall dan persoalan lingkungan hidup tidak dibuat di visi misi beliau. Bisa jadi seperti itu. Ada indikasi berarti. Bisa jadi seperti itu. Ada indikasi untuk itu gitu. Nah, kalau dulu di podcast kita di awal, Dapen tegas dan jelas mengatakan kalau Richie jadi bupati, jalan berlubang ini tambah dalam ini. Iya kan? Kemarin Dapen bilang seperti itu. Nah, dari sisi sekarang di Pak Richie itu Dapen bilang tadi beliau tidak ada membawa kata agama, kata adat, kata lingkungan hidup. Kalau digabungkan ketiga-tiga ini, itu menyangkut tentang karakter manusia. Nah, apakah jika saat Richie jadi bupati, karakter Tanah Datar ini, masyarakat Kabupaten Tanah Datar ini bakal hancur nih, Dapen? Saya yakinkan benar gitu. Karena yang namanya visi misi ini yang akan dijabarkan nanti di zaman kepemimpinan dia. Nah, saat dijabarkan ini kan akan menyentuh nanti dengan persoalan anggaran. Ini akan dipertemukan nanti dengan anggota dewan. Nah, saat ini dipertemukan dengan anggota dewan, ini dibahas dengan anggota dewan, tentu persoalan anggaran tidak bisa dikucurkan kalau dia bicara agama, karena visi misinya tidak menyangkut ke situ. Nah, menurut saya visi misi tentu sesuai akan diwujudkan sesuai dengan kondisi visi misi itu. Tidak mungkin tidak ada visi misinya soal itu, kemudian bisa dianggarkan soal yang tidak ada di dalam visi misi gitu. Jadi berpikir jauh ke depan artinya karakter itu akan hilang karena memang tidak ada kok di dalam visi misi gitu. Soal agama kekuatan kita, soal adat kekuatan kita di Tanah Datar itu adalah karakter orang Minang. Gitu. Betul. Nah, kekuatan seperti itu tentu terlihat jelas di cara berpikir. Cara berpikir ini akan terlihat dari visi dan misi. Tapi dari visi dan misi itu jelas kalau menandakan cara berpikirnya tidak melihat ke arah karakter keminangan itu. Soal agama terutama dan soal adat yang kedua. Persoalan adat di depan. Kemarin juga kita podcast dengan Bapak Datuk Andomo, Ketua LKAM. Beliau jelas mengatakan di waktu Bapak Eka Putra menjadi Bupati Kabupaten Tanah Datar, Bapak Eka Putra ini sangat peduli persoalan agama, persoalan adat. Dengan contoh, beliau juga mengatakan di waktu sebelum Bapak Eka Putra menjadi bupati, anggaran KAN itu kerapatan adat negari itu hanya 5 juta sampai 7 juta setahun. Tapi setelah Bapak Eka Putra menjadi bupati Kabupaten Tanah Datar, anggaran KAN itu udah bahkan 6 kali lipat peningkatannya. Bahkan sekarang KAN itu sudah menerima 30 juta setahun. Itu baru KAN. Dan LKAM di tingkat kabupaten pun juga diperhatikan oleh bupati. Nah, berarti bisa kita simpulkan juga persoalan ini bagi masyarakat Kabupaten Tanah Datar. Silahkan tonton juga podcast kita bersama Ketua LKAM. Di sana beliau juga menjelaskan apa-apa saja yang sudah berubah
Pak, dan sudah diperbaiki peningkatannya semenjak bupatinya Bapak Eka Putra. Nah, persoalan visi misi sudah kita rangkum itu Dapen. Dan jelas Dapen bilang karakter bangsa, karakter daerah, karakter Minang akan hancur jika pemimpinnya tidak memastikan persoalan agama itu harus di visi misi, persoalan adat tidak ada di visi misi, persoalan lingkungan hidup, karena tiga hal ini adalah karakter bagi orang Minangkabau, terutama persoalan adat dan agama. Nah, melirik persoalan itu Dapen, kan kita juga bisa menjelaskan ini persoalan citra dan pencitraan. Menurut Dapen, antara Bapak Eka Putra dan Bapak Richie Aprian, siapa yang sebenarnya citranya baik atau hanya sebatas pencitraan? Menurut Dapen seperti apa ini? Jadi yang kita sebut dengan, kita awalilah dulu dengan pencitraan. Kata dasarnya itu citra. Citra itu artinya sebuah penilaian terhadap yang melekat terhadap seseorang. Artinya citra itu bisa jadi itu adalah citranya buruk, bisa jadi citranya adalah baik. Nah, kalau yang citranya baik itu biasanya diberikan dengan bentuk penghargaan-penghargaan. Iya, betul. Tapi kalau citranya buruk, ini adalah merupakan sanksi sosial yang diberikan oleh masyarakat. Kemudian kalau pencitraan itu sebenarnya ini gambaran seperti sebuah fiksi yang menurut saya itu hanya sebuah bagaimana dia membranding diri seolah-olah dia umpamanya agamis, seolah-olah dia orang yang sangat kuat dengan adatnya, kemudian seolah-olah dia santun begitu. Kata seolah-olah ada di dalam pencitraan. Nah, menurut saya pencitraan itu tidak pas kita pasangkan kepada orang yang mendapat penghargaan. Tapi pencitraan itu hanya pas diberikan kepada orang-orang yang membranding diri seolah-olah seperti itulah dirinya. Iya, betul. Nah, sementara kalau soal agamis itu tidak bisa kita citrakan. Karena begini, penilaian agamis itu kan sebenarnya kalau ada pencitraan di situ, itu namanya ria. Nah, ria ini kalau di dalam agama itu sudah mensekutukan Tuhan. Artinya dia beribadah itu bukan karena Allah lagi, tapi karena ingin dinilai orang, dia orang baik, dia orang tahu dengan agama, membranding diri seperti itu namanya pencitraan. Nah, kadang-kadang divideokan, dia seperti ini, dia jadi imam, dia bacain doa gitu kan. Nah, menurut saya itu yang kira-kira hanya arahnya ke pencitraan. Singkat. Antara citra pencitraan kita udah jelaskan tadi. Yang menurut dua pasang calon ini, ada Eka Putra dan Richie Aprian, siapa yang pencitraan dan siapa yang betul-betul citranya baik? Kalau menurut saya, siapa yang dapat penghargaan? Yang saya pahami yang mendapatkan penghargaan atas kinerja-kinerja yang dilakukan itu adalah Eka Putra. Ya, betul. Nah, tapi kalau yang di branding diri seolah agamis, seolah baik gitu, itu kan Richie Aprian. Bahkan ada dia jadi imam sholat, itu dimasukkan ke video. Kenapa soal agama kita branding seperti itu? Saya khawatir kita bukan jadi orang yang dekat dengan Tuhan, tapi sangat jauh dengan Tuhan. Kita hilangkan persoalan kalau Richie Aprian itu seorang pencitraan. Anggap saja Bapak Richie Aprian itu emang citranya itu agamis, ya kan? Kita anggap nih ya. Terlepaslah, bodoh amat dia nggak masukkan kata agama ke dalam misinya selaku calon bupati, tapi kita pasang nih citra agama kepada Bapak Richie Aprian. Nah, kalau menurut Dapen ini persoalan sembako, ya kan? Persoalan sembako yang kita sama-sama ketahui ini, sembako sudah beredar di Kabupaten Tanah Datar. Nah, apakah itu mencitrakan bahwasanya seorang itu agamis atau seperti apa ini? Saya mungkin ini Raffi mencoba, tunggu dulu Raffi mencoba menjadi pihaknya Pak Richie ini. Raffi nggak terima kalau Pak Richie ini nggak dibilang tidak agamis gitu. Kalau persoalan pembagian sembako, apalagi itu soal
sudah dekat pilkada. Nah, menurut saya ada yang berlapis-lapis jadinya. Berlapis pertama itu soal agamanya kena. Gitu. Yang kedua, bagi saya itu adalah pelecehan terbesar terhadap karakter orang Minang. Karena orang Minang ini dalam memilih pemimpin bukan melihat soal apa yang diberikan, tapi kira-kira nasib kita ke depan 5 tahun ke depan itu seperti apa? Apalah gunanya sebuah sembako yang 2 kg beras, 1 kg minyak, kemudian kita bandingkan dengan program berobat gratis yang akan berjalan sekian lama begitu. Sembako ini sampai berapa lama? Paling juga 2 hari, 3 hari lah. 3 hari. Apalagi kalau kita berikan berasnya itu adalah beras yang tidak selera orang kita. Gitu. 3 hari habis, habis itu nggak makan, sakit, dapat juga program berobat gratis. Ujung-ujungnya kan memanfaatkan program berobat gratis juga, Tapi kan kepemimpinan ke depan itu, saya yakin kalau bertukar, saya khawatir obat gratis ini hilang. Ini kan cukup bahaya. Kalau kita tergiur dengan 2 kg beras, kemudian 1 liter minyak, lalu terpilih pemimpin yang memberikan seperti itu dengan niatnya supaya dia dipilih, kemudian dia terpilih, apa beda dengan berobat gratis? Berapa kerugian yang kita derita? Itu kan luar biasa. Jadi cara berpikir kita itu jangan singkat lah. Nah, bagi saya ini adalah pelecehan terhadap suara rakyat. Pelecehan terhadap suara masyarakat yang mau mengikuti pilkada. Nah, ini perlu menjadi acuan bagi masyarakat tanah datar lah khususnya. Dan kemudian ada hal lagi yang harus kita kembalikan soal karakter orang Minang dalam berpikir memilih pemimpin itu. Kita lihatlah seperti di Pilpres. Dia punya karakter yang luar biasa, walaupun memilih pemimpin yang mungkin kalah seperti Anies Baswedan, tapi dia punya karakter yang jelas, orang Minang ini. Gitu. Nah, cuma cara kita berpikir dalam pilkada tentu dirubah lagi. Artinya, membangun daerah hari ini, seperti yang saya sampaikan pada pertemuan yang lalu, itu kita harus mempunyai link yang kuat dengan pusat. Apalagi kita setelah dilanda bencana. Nah, kalau saya bicara dulu, kalau Richie Aprian yang menjadi bupati, lubang yang 1000 lubang itu bisa semakin dalam. Oh, tapi enggak. Dalam lubang sudah tidak ada. Udah mulai pengerjaan sekarang di DPN. Masih ada ya. Di kampung Richie Aprian. Itu di daerah Terantang saya. Menurut saya itu juga kegagalan Richie Aprian. Enggak, tapi kalau untuk Jalan Sungai Tarap sampai katanya baru, insya Allah dalam bulan Oktober atau awal November nanti bakal ada pekerjaan. Amin. Mudah-mudahan. Nah, ini juga branding soal agama nih. Bicara soal jalan yang berlobang itu adalah jalan provinsi, lalu yang difitnah itu adalah Bupati Tanah Datar. Padahal saya juga pernah komunikasi sama Bupati, apakah tidak pernah pengusulan soal ini ke provinsi. Ternyata Bupati udah menyurati gubernur itu sampai 6 kali. Iya, betul. Sampai 6 kali gitu. Nah, dibilang tidak ada upaya untuk itu dari Bupati. Itu kan sebuah kebohongan besar. Tidak mungkin Richie Aprian sebagai wakil Bupati tidak tahu. Kalau dia orangnya benar, kalau dia berada di jalan yang benar, dia pasti akan sampaikan itu kepada timnya. Itu jalan provinsi dan sudah disurati sekian kali oleh Pemda Tanah Datar. Ini enggak, malah dipertajam. Kalau memang Eka Putra gagal soal itu. Menurut saya itu kan sangat keliru cara berpikir. Jadi jangan disebut itu jalan baik bagi dia. Menurut saya itu jalan tidak benar yang dia lakukan. Jadi itu menurut saya. Nah, terakhir sebelum podcast kita kali ini kita tutup, himbauan dari rangkuman dan pembicaraan Dapen tadi, persoalan Angku Cabang tidak berada di pihak Richie tapi berada di pihak Eka, dan persoalan etika mencatut nama orang,
Habis itu persoalan visi misi, agama, adat, lingkungan hidup tidak ada di visi misinya Richie Aprian. Dan persoalan citra dan pencitraan ini juga dapat bahas, dan ada beberapa tugas yang telah diberikan kepada Wakil Bupati oleh Bupati Tanah Datar, tetapi tidak dimaksimalkan oleh Wakil Bupati dan cenderung yang dijalankan oleh beliau berdampak negatif untuk daerah kita. Nah, singkat dari Dapen, apa atau kenapa masyarakat Kabupaten Tanah Datar memilih Eka Putra dan tidak memilih Richie Aprian? Alasan Dapen apa? Saya sebenarnya mengklarifikasi juga sedikit. Tidak dimaksimalkan oleh Richie Aprian tugas yang diberikan. Menurut saya bukan tidak dimaksimalkan. Memang itu gagal kok. Nah, hal-hal seperti itu aja sudah gagal. Lalu kita mau nitip yang lebih besar kepada dia. Menurut saya sekali lagi ini adalah kekeliruan cara kita berpikir. Nah, kemudian Eka Putra sehari ini demikian bentuk sertifikat atau penghargaan yang dia terima, itu bentuk keberhasilan beliau sebagai pemimpin. Apalagi ke depannya kita yang setelah mendapat bencana ini butuh bantuan dari pemerintahan pusat. Eka Putra sekali lagi saya sampaikan itu sangat dekat dengan presiden yang sebentar lagi akan dilantik, yaitunya Prabowo Subianto. Dapen bilang tadi persoalan penghargaan. Kan ada juga nih bantahan dari pihak sebelah, atau pihak Pak Richie Aprian mengatakan bahwasanya penghargaan itu dibeli. Gimana nih statement Dapennya? Itu kan sebenarnya pernyataan orang yang berpikirnya dangkal dan sakit hati. Artinya, kenapa saya bilang sakit hati? Lihat dong dari penghargaan yang diberikan itu, ada kita mendapatkan bonus dalam bentuk pendanaan itu, insentifnya ada 5 miliar, kemudian ada berapa kemarin 14 miliar kalau tidak salah. Nah, ini mau disuap dengan apa gitu? Menurut saya ini cara-cara yang keliru cara berpikir. Sedangkan PAD kita kecil. Gitu. Nah, ini mungkin bantahan saya soal itu. Mari berpikir yang cerdas, jangan tertipu dengan pencitraan yang dilakukan. Jelas beda citra dengan pencitraan, siapa yang mendapatkan citra baik dan siapa yang pencitraan. Dan jelaskan visi misi ke depan itu jangan sampai meninggalkan karakter kita sebagai Wak Nantuo. Kita ini Wak Nantuo di Minangkabau begitu. Karakter soal agama, karakter soal adat, dan termasuk lagi soal lingkungan hidup, ini tidak boleh kita abaikan. Oke, terima kasih Depan. Dan terakhir mungkin tambahan dari Davi, sebuah visi misi itu harus berdasar kepada RPJP Kabupaten 2025-2045. Karena RPJP Kabupaten kita sudah lahir untuk 20 tahun ke depan. Seharusnya bupati dan wakil bupati atau calon bupati dan wakil bupati, visi misi beliau, visi misi mereka merujuk kepada RPJP 2025-2045. Nah, para penonton setia tamu-tamu, itulah bincang-bincang kita dengan tamu kita pada hari ini, Kakanda Mukhtar Effendi. Dan pesan saya cuma satu, Minangkabau ini banyak melahirkan tokoh-tokoh pemikir bangsa Indonesia, dan DNA pemikir itu ada di tubuh kita masyarakat Kabupaten Tanah Datar. Dan saya yakin masyarakat Kabupaten Tanah Datar akan menentukan pilihan dari buah pikiran yang logis, pikiran yang positif untuk kemajuan Kabupaten Tanah Datar ke depan. Silakan tentukan pilihan seluruh masyarakat Kabupaten Tanah Datar. Jangan lupa datang ke TPS tanggal 27 November 2024, karena golput itu bukan pilihan. Kita harus memilih antara Eka Putra dan Richie Aprian. Richie Aprian itu bernomor urut 1 dan Eka Putra itu bernomor urut 2. Dan saya yakin sekali lagi saya menitipkan pesan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Tanah Datar, tentukan pilihanmu sesuai dengan DNA pemikir bangsa ini di tanggal 27 November nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.